teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai edukasi tentang waspada anemia. Jadi, apa sih anemia? Anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketika kadar hemoglobin rendah, tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen yang dapat menyebabkan berbagai gejala dan masalah kesehatan. Kemudian yang kedua ada penyebab anemia. Yang pertama, kekurangan zat besi. Zat besi diperlukan untuk produksi hemoglobin. Kekurangan zat besi sering disebabkan oleh diet yang tidak seimbang, kehilangan darah, atau seperti menstruasi berat, atau pendarahan gastrointestinal, atau peningkatan kebutuhan selama kehamilan. Yang kedua, kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin 12 dan folat juga dapat menyebabkan anemia. Vitamin-vitamin ini penting untuk pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, ada penyakit gangguan hematologis. Beberapa kondisi seperti thalassemia atau anemia sel sabit dapat mengganggu produksi atau sel atau bentuk sel darah merah. Yang keempat, ada penyakit kronis. Anemia kronis adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah saat hemoglobin yang cukup selama jangka waktu yang lama. Kemudian ada kehilangan darah. Cedera operasi atau kondisi medis yang menyebabkan pendarahan dapat menyebabkan anemia. Kemudian ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun tertentu dapat menyerang sel darah merah atau mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksinya. Kemudian ada gejala anemia. Yang pertama, kelelahan yang berlebihan. Rasa lelah yang berlebihan adalah gejala paling umum akibat kurangnya oksigen yang sampai ke jaringan tubuh. Kemudian yang kedua, kulit pucat. Kulit dan selaput lendir seperti gusi mungkin terlihat lebih pucat dari biasanya akibat rendahnya jumlah sel darah merah. Kemudian yang ketiga, pusing atau pingsan. Merasa pusing atau bahkan pingsan dapat terjadi akibat penurunan aliran darah ke otak. Kemudian yang keempat, jantung berdebar. Jantung mungkin berdetak lebih cepat atau tidak teratur sebagai respon tubuh untuk mengompensasi kurangnya oksigen. Yang kelima, kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas atau sesak napas terutama saat melakukan aktivitas fisik. Berikut ada langkah-langkah pencegahan anemia. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi yang kaya akan zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, misalnya seperti bayam dan brokoli, disertakan dengan sumber vitamin B12 seperti daging, susu, dan telur, serta folat dari sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang kedua ada suplementasi. Bagi sekelompok berisiko seperti ibu hamil, disarankan untuk mengonsumsi suplemen zat besi sesuai anjuran kesehatan, serta dipertimbangkan multivitamin yang mengandung vitamin B12 dan folat jika diperlukan. Yang ketiga ada deteksi dini. Deteksi dini dilakukan pemeriksaan kesehatan yang secara berkala untuk mendeteksi anemia sejak dini, terutama bagi wanita hamil dan anak-anak. Yang keempat ada hindari faktor risiko. Untuk mengendalikan penyakit kronis, kita dapat mengelola kondisi medis yang dapat meningkatkan risiko anemia seperti penyakit ginjal atau gangguan pencernaan. Batasi alkohol, hindari konsumsi alkohol berlebih karena dapat mempengaruhi produk sel darah merah. Yang kelima ada edukasi kesehatan. Dengan adanya edukasi kesehatan, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang dan cara mencegah anemia melalui program edukasi kesehatan. 6. Gaya hidup sehat. Kita dapat melakukan aktivitas yang cukup untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan serta mengelola stres
agar membantu menjaga kesehatan mental dan juga fisik. Yang ketujuh, ada makanan yang mendukung penyerapan zat besi. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, kiwi, dan tomat bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Berikutnya pengobatan anemia. Yang pertama, suplementasi zat besi berupa tablet atau kapsul. Suplementasi zat besi biasanya diresepkan untuk anemia defisiensi zat besi. Penting untuk mengikuti dosis yang dianjurkan oleh dokter. Berikut penyuluhan tentang diet. Makanan kaya zat besi seperti daging merah, ikan, unggas, kacang-kacangan, dan sayuran hijau gelap perlu ditambahkan ke dalam pola makan. Yang kedua, suplementasi vitamin berupa vitamin B12 dan asam folat. Ini diberikan jika anemia disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Suplemen bisa berupa tablet atau injeksi. Yang ketiga, transfusi darah berupa penting untuk anemia parah. Transfusi darah mungkin diperlukan jika kadar hemoglobin sangat rendah atau jika ada kehilangan darah yang signifikan. Yang keempat, obat-obatan. Stimulan eritropoiesis, obat yang merangsang produksi sel darah merah, sering digunakan untuk pasien dengan anemia atau penyakit kronis atau gagal ginjal. Yang kelima, perubahan gaya hidup. Diet seimbang, mengonsumsi makanan bergizi, serta meningkatkan asupan zat besi dan vitamin. Hidrasi yang cukup, memastikan tubuh terhidrasi dengan baik untuk membantu fungsi sirkulasi darah. Yang keenam, pengobatan penyakit yang mendasar manajemen penyakit terkait. Jika anemia disebabkan oleh penyakit lain seperti injeksi, penyakit autoimun, atau gagal ginjal, pengobatan kondisi tersebut juga diperlukan. Yang ketujuh, pemantauan rutin. Pemeriksaan darah berkala, melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kadar hemoglobin dan aktivitas pengobatan. Yang kedelapan, konsultasi medis. Penting sekali evaluasi medis, selalu konsultasikan dengan dokter untuk menentukan penyebab anemia dan melakukan tindakan pengobatan yang tepat.